Halo Gobles Ferry di sini dan kali ini kita balik lagi buat nyobain ngetes smartphone yang baru saat ini yaitu Realme Narzo 20 Pro kalau diajak main Genshin Impact. Gue agak tertarik sih dengan Realme Narzo 20 Pro ini karena ini MediaTek G95 pertama kayaknya yang gue baru pegang kalau nggak salah, dan gue penasaran sama performanya dia buat diajak main Genshin Impact karena kalau Snapdragon 732, 765, 765, 720 gitu-gitu kita udah biasa. Sekarang gue penasaran sama si MediaTek G95-nya di Realme Narzo 20 Pro ini. Sebelumnya gue juga udah pernah bikin untuk yang Realme 7 Pro, jadi ini kita kesampingan dulu karena fokus kita hari ini ada di Narzo 20 Pro. Ya udah tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cobain. Lancar nggak sih main lancar nggak sih main Genshin Impact di Realme Narzo 20 Pro ini? Let's check it out. Oke, secara spesifikasi sebenarnya Realme Narzo 20 Pro ya flat sih, sama aja kayak banyak smartphone sekarang. Dia cuman bedanya pakai MediaTek G95, RAM 8GB dan storage 128GB. Sebentar, gue mau meyakinkan dulu karena gue agak lupa. Ya benar, RAM 8GB, storage 128GB. Dan si Genshin Impact-nya sendiri udah gue install di sini plus update 1.1. Jadi storage-nya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau gue lagi main yang lain itu otomatis di 6,6. Sekarang storage-nya jadi 8,54GB. Jadi ini naik lagi dibandingkan sebelumnya. Hopefully buat kalian yang mau main di smartphone kalian apapun itu, storage-nya masih ada kesisa buat nyimpan lagi update 1.1-nya ini. Banyak yang komplain sih kenapa update-nya mendadak gede banget, dan ya itulah miHoYo untuk kalian setelah di Honkai Impact sekarang di Genshin Impact. Ya udah, jadi storage-nya sekarang berubah. 8,54, app datanya 400 MB, app-nya 400 MB, datanya 8,08 dengan cache 65,12. Ya udah langsung aja kita cobain jalanin Genshin Impact-nya. Dan seperti biasa, disclaimer, performa loading-nya Genshin Impact itu bergantung sama koneksi internet. Jadi kalau koneksi internet kalian rada ngadat atau rada-rada rada-rada lambat, ya di load-nya otomatis turun gitu kan. Oke, kita sudah masuk ke start screen-nya di Asia. Di sini jujur ya, grafiknya nggak sebagus yang flagship, smartphone flagship of course, dan nggak 60 fps. Masih agak stutter di loadingnya. Ini gue juga udah coba sebenarnya awalnya main sebentar di Narzo 20 Pro karena nge-setup terus kebablasan nyobain main. Tapi gue nggak akan bocorin, kita akan coba sambil main aja supaya kelihatan performa plus reaction-nya gue sih dengan smartphone yang sekarang semakin murah, spesifikasinya mulai agak lumayan, nggak ecek-ecek lah istilahnya, kalian membayar sesuatu yang ecek-ecek istilahnya. Ini masih preparing to load data. Harusnya seingat gue ini RAM-nya 8GB LPDDR4X sama storage-nya kayaknya udah UFS 2.1, makanya load-nya agak lebih cepat dibandingkan Realme sebelumnya C17 yang agak lambat banget karena itu masih eMMC, jadi beda model manufakturnya. Kalau eMMC itu jadul banget sebenarnya, sekarang udah ada UFS 2.1, UFS 3.0 sama 3.1. Kalau flagship pasti pakai 3.1 rata-rata, sebagian besar masih ada yang pakai 3.0 juga sih buat menghemat biaya. Jadi kayak Poco F2 Pro itu masih pakai UFS 3.0, 3.0 itu 3.1 gue lupa. Oke, pokoknya gitulah. Jadi ada beberapa yang agak berbeda, cuman ini kayaknya sih sudah pakai UFS 2.1, jadi performa loadnya agak lumayan dibandingkan smartphone eMMC. Dan jujur pas loading ini aja nyampe ke icon terakhir, gue ngelihat itu udah lebih cepet daripada Realme 7 Pro. Gue nggak tahu kenapa, apakah karena Realme 7 Pro waktu itu belum diupdate 1.1, jadi masih 1.0, tapi ya udahlah. Oke, ini jadi kita udah di dalam in-game-nya. Kita lihat dulu settingannya. Default-nya di sini settingannya kita dikasih medium. Keren juga ya. MediaTek G95 default-nya medium, coy. FPS-nya masih 30, tapi gua nggak suka main di 30. Layar refresh rate-nya itu udah 90 Hz. Buat apa main di 30? Enakan main di 60 of course. Tapi kita nggak tahu performanya seberapa lancar
Jadi kita cobain aja dulu medium. Berat juga ya. Blurnya ngeblur. Motion blur, kok motion blur sih dulu apa ya? Kayaknya dulu settingannya nggak sebanyak ini. SFX quality, overall settings, motion blur low, off. Iya, harus di off. Oke. Not bad. World-nya masih kerender cukup baik. Jujur ya, dari settingan medium ini aja gue merasakan ini jauh lebih mending daripada Realme 7 Pro yang pakai 720G. Apakah berarti G95 lebih baik daripada 720G? I think so, karena G95 kan memang agak lebih dioptimize lagi buat gaming, sedangkan 720G itu masih under. 732G aja masih defaultnya dikasih low, sedangkan ini udah dikasih sampai medium, which is not bad dan playable banget sih menurut gua. Ini catching jangan jatuh. Nah udah. Okay. Is he dead? No, he's not. Alright. Gitulah. Jadi ini di medium sih gue ngerasakan masih cukup playable, render grafiknya masih lumayan. I mean kalau misalkan gue nggak main di flagship smartphone macam iPhone atau ROG Phone 3, I think it's very much playable di Realme Narzo 20 Pro. Dan considering harganya, kalau gue nggak pakai flagship, maybe I might want to get one of this. Tapi kita cobain dulu aja main. Performa sejauh ini sih enak ya, nggak gue lupa nggak ada LR buttonnya. Gue kebiasaan main di ROG Phone 3, jadi ada shoulder buttonnya. Ini yang gue kaget tadi nggak ada shoulder button, lupa. Oke, gue sih komplain yang agak berasa di sini adalah touchscreen-nya nggak sesensitif yang gue harapkan. Kayak agak lebih meleset dibandingkan kecepatan biasanya gue main di smartphone lain. Tapi di rentang budget kayak segini tuh kayaknya masih umum banget dibandingkan kita harus sampling rate lah istilahnya, nggak sebagus itu. Cuman playable sih untuk di medium settingnya. 60 fps tuh playable, walaupun sayangnya gue nggak begitu merasakan 60 fps-nya yang super smooth dan super buttery dari Genshin Impact ini. Tapi ya kurang lebih itu versi mediumnya. Apakah playable banget? Lancar, masih banget, bahkan gue bilang masih lancar banget. Cuman tadi di sekitar kita sudah 7 menitan, gue ambil termogan dulu. Ini suhunya agak berasa hangat sih di belakang. Udah berapa nih? 39 ya, 40 lah di sini ya guys. 39,1, 39,8, nah ya hampir 40. Dan ini suhunya sedikit lebih panas dibandingkan Realme 7 Pro. Dan bagi kalian yang mau bukti bahwa MediaTek tuh lebih hangat, ya ini MediaTek lebih hangat dibandingkan Snapdragon 720G-nya Realme 7 Pro. Realme 7 Pro kemarin bisa bertahan 39 derajat di highest-nya dia bahkan. Jadi di mediumnya MediaTek G95 memang agak hangat dibandingkan Realme 7 Pro. Tapi kita coba upgrade sedikit sekarang. Seperti biasa, sesuatu yang agak goblok sih sebenarnya. Recommended-nya medium, tapi kita hajar langsung ke highest dan unlock FPS-nya sampai 60. Apakah akan meleduk? Enggak sih, pasti nggak meleduk. Dan grafiknya jauh lebih bagus. Cuman starternya berasa banget. Baru. Nah itu sering kepencet-pencet gitu loh. Maksud gue itu yang touchscreen-nya kurang oke in comparison sama smartphone lain. Cuman in terms of grafik dan playability sih G95 ini lumayan sih. Coba gue matiin blurnya deh. Ini blurnya agak makan resource kayaknya. Motion blur high, off. I don't need motion blur right now. Ya, much better. Kita coba lay line aja di bawah. Oke. Lay line. Kita cobain aja main coba aku main
Genshin Impact di Realme Naruto 20 Pro, highest delay line seperti apa? Ngelek. Inputnya lambat sekali. Oh no. Yap. Oh shit. Oh no. Ya ini yang gue maksud sih, sensitivitas touchscreen-nya agak lumayan delay dibandingkan smartphone lain yang di atasnya dia of course sih. Cuman sayang sekali. Kalau soal touch response ya, menurut gue malahan Poco X3 NFC itu jauh lebih sensitif karena kayaknya sampling rate-nya dia lebih tinggi. Di Narzo ini kan memang nggak dibilangin apakah sampling rate-nya lebih tinggi atau sama aja, karena biasanya konversinya itu dari refresh rate yang tinggi itu menghasilkan kameranya kamera Genshin tuh berantakan. Performa touch response-nya itu biasanya dengan refresh rate yang tinggi itu nambah juga, cuman sepertinya di sini agak kurang. Tapi ini juga karena gue mainin di highest ya, I guess that's one of the main issue. Highest-nya nggak sesmooth tadi kita di medium 60 fps buat lawan enemy-nya. Kinda bad sih menurut gue. Cuman ya dengan harga segini sih sebenarnya yang diekspektasi memang bukan main highest sih, medium aja udah asik, at least bisa main gitu. Clue-nya di sini adalah at least bisa main, bukan super smooth ya. Kalau mau super smooth seperti kata orang Indonesia kebanyakan adalah mending rakit PC. Nah, in this case ini bukan jawabannya sih. Jawabannya adalah harus masih ada nyisa 2. Oh shoot. Siapa yang mau join? What? Close. Oh shoot. Suara kencang mati. Telat. Ya. Ini dulu deh maginya. Oke, ke cancel. Dia punya shield. Semoga masih kelihatannya agak gelap. Udah ganti ke malam scenery-nya. Kepencet ya udahlah. Oke, sudah selesai. Leaves-nya. Wait, what? Oh, di sini tadi ya. Nggak bisa ambil. Oh, udah. Oh, ini ley-line-nya. 20 original resin. Yes. Wait, di mana? Oh, ini dia. Oke. Nah, ya kurang lebih itu tadi gameplaynya Genshin Impact di highest. MediaTek G95 masih bisa di highest? Bisa, tapi gue nggak rekomend. Kalau kalian mau main di G95, I think it's better to stay di medium 60 fps-nya aja. Itu udah enak banget kok. Masih playable banget. Di highest itu kalau kita cuman roaming aja, sebenarnya masih kuat roaming ya. Jadi cuman exploring begini masih bisa aja dimainin. Cuman kalau udah ketemu battle, gue nggak rekomend sih. Itu tadi lag-nya, inputnya berasa banget dan not a very nice experience. Apakah bisa dimainin ya? Kalau misalnya kalian mau mainin dengan segitunya sih sebenarnya bisa, cuman gue sangat tidak merekomendasikan di highest. Tapi medium playable banget sih. Oh ya, gue lupa untuk suhunya. Jadi tadi kita sudah main di highest, tembus 40 aja sih tadi, sekitar 4.
41,5, jadi udah tembus 42 derajat plus, jadinya agak tinggi dibandingkan tadi di medium, tapi masih playable, masih cukup adem dibandingkan 865 gue di ROG Phone 3 yang tembus 47 derajat. Apakah itu a problem? No, actually not, karena ROG Phone 3 khusus buat gaming. Tapi ini 42 derajat masih oke lah, dan ini udah turun juga lagi kalau udah berhenti di 410 masih oke. Nah, jadi ya itu kurang lebih gameplaynya. Tapi berbeda dari biasanya, gue kebetulan dapet insight kemarin, ada beberapa dari kalian yang nanya gimana kalau misalnya co-op. Jadi kebetulan Feli lagi di studio, gue akan coba manggil dia buat kita nyobain co-op di Narzo 20 Pro. Dianya sih nggak pakai Narzo 20 Pro, cuman gue doang yang pakai Narzo 20 Pro. Tapi di sini gue akan coba co-op di medium aja, medium 60 fps, karena berarti itu standar setting yang bakalan kalian pakai kalau main di Realme Narzo 20 Pro. Jadi gue akan manggil Feli dulu, after this nanti gue akan lanjutkan videonya. Kamu bawa siapa? Aku bawa Xingqiu sama, ya Xingqiu-nya intinya habis, bentar, health-nya habis. Xingqiu health-nya habis, bentar. Xingqiu si air Shota itu loh. Oke. Sama Ember. Oke, sip. Ember, jadi ada api sama air, guys. Bentar ya, aku nge-heal dulu. Bless me, Fenty. Oh, udah. Oke, saatnya respawn balik ke belakang. Eagles Gate, teleport. Oke. Nah, jadi Google sekarang gue udah sama Feli. Say hi dong Feli, tapi di background dong. Hai. Caranya kalau kedengeran di situ. Jadi kita akan main co-op lawan apa sih Vel namanya kalau Cube itu Vel? Electro Hypostasis, langsung muncul dong namanya. Kamu udah battle ya? Belum. Kok udah ke-trigger aja? Hah? Udah ke-trigger nih. Health-nya udah, health bar-nya udah nol. Itu udah ke-trigger Vel. Masa? Iya. Di sini masih belum loh. Itu udah ke-trigger tuh dia. Waktu baru datang. Dia aku udah ke-trigger tadi, dia udah ngejar kamu. Ya, jadi kita sekarang mau lawan Electro Hypostasis in co-op, dan gua ngetes pakai Realme Narzo 20 Pro, dan kayaknya si Feli udah terlalu OP, jadi cepet banget itu udah berkurang darahnya 1/4. Dengit. Hey, ampuni saya lah yang bintang 5-nya cuman catching doang, nggak bisa lawan Electro juga lagian. Damage. Jadi even dalam co-op sih sebenarnya gue merasakan Realme Narzo 20 Pro ini masih sangat powerful. Cuman yang memang gue rasakan adalah touch response-nya agak kurang oke aja. Tapi masih oke sih untuk sekedar grinding on the go. Asalkan di medium highest, dan ini gue main main di medium 60 fps dan lagi co-op, which is still fine. Dia nge-retract. Australia, gunting kertas. Ya, tinggal dikit lagi, Vel. Dia belum healing kan? Belum ya? Belum saatnya healing ya? Nah, udah saatnya healing dia. Di manakah? Udah selesai. Hey, cepet ya. Ya gitulah kalau ditemenin sama orang yang AR-nya. Oh no, Vel, resin saya kurang. Pakai. Fragile sayang nggak? Hah? Fragile sayang nggak? Enggak ah. Enggak. Enggak sih kalau. Fine. Use 1. Udah, ini the last time I'll use my fragile resin. Oke. Oke, sudah kelar. Oke, sip. Thank you Feli bantuannya. Ya, jadi Googles tadi itu gameplay co-op nih sama si bintang 5 ini, bintang 5 Jean ini yang dia seneng banget. Terus ada bintang 5 Diluc, menyebalkan sekali dia, bintang 5-nya banyak sekali yang mulia. Dan di co-op Realme Narzo 20 Pro bisa perform dengan cukup oke. Tadi kita lawan Electro Hypostasis. Balik lagi, concern gue cuma di touch response-nya aja. Tapi untuk performanya gue nggak merasakan major stutter yang sampai membuat performa gameplaynya jadi jelek. Dan masih bisa jalan, walaupun entah kenapa gue nggak bisa merasakan 60 fps-nya, padahal udah di-unlock ke 60 fps.
Apakah itu karena G95? Sangat mungkin karena performa G95, karena jujur 865 plus aja di ROG Phone 3 belum bisa begitu stable 60 fps di highest. Jadi ketika main di medium nggak unlock ke 60 ya masih is oke lah. Oi, Jian jangan kabur, oi. Oi. Jiannya kabur. Ya diganti gigi lo. Ya udah. Nah, jadi kurang lebih itu di gameplay co-op sama masih di 43. Sekarang agak tembus sedikit 43 derajat, tapi masih playable banget, masih bisa buat kalian daily grinding atau gaming on the go dengan cukup oke lah. Untuk baterai sendiri tadi gue start di sekitar 53 dan ini setelah hampir 20 menit sekarang di 47. Jadi kurang lebih berkurang 6%-an lah, 6% 10% gue agak lupa. Jadi masih cukup power efficient untuk sekitar 20 menit buat sekedar nyalain, lalu main bentar, lalu mungkin close lagi, masih oke. Dan cuman hitnya memang agak anget aja sih di sini. Trade-nya MediaTek di 95 emang masih agak panas, jadi MediaTek agak panas. Tapi menurut gua ini jauh lebih worth it daripada Realme 7 Pro kalau kalian mau beli smartphone yang affordable, budget di bawah 4 jutaan dan punya performa yang masih cukup oke buat main Genshin Impact. Cuman quick notes-nya aja mainnya di medium 60 fps aja. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like dan juga share ke teman-teman kalian. Kalau kalian merasa memang Realme Narzo 20 Pro ini cocok buat mereka, misalnya lagi nyari main. Dan kalau kalian belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe plus lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Kenapa kau? Kenapa kau? Ini belum selesai nih videonya. Embernya aku terbangin tuh. Ah, embernya? Embernya di sini aku terbangin. What the? Gimana? Aku di sini. What? Aku di screen itu. Nah, kamu bisa masukin ke dalam kamera. Kenapa ini embernya di bawah? Kok? Hah? What the? Enggak. Boneka embernya? Enggak, Ember. embernya sendiri. What? Gimana? Udah. Di sini, aku di sini. Itu Oh, dah. Heck, kok nge-glitch kali itu? nggak tahu tadi aku terbang-terbangnya terus Apa ya? nggak ngerti. Ya sudahlah, biarkan saya menutup video ini dulu, Kal. Iya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya, Gooples. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Feli mau signing out juga nggak? Iya. Apa? Tadi. Ya, Feli signing out. Udah aku aja. Ferry signing out, dan Feli signing out di bawah sana. Bye-bye.